like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Permintaan atau demand. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Faktor-faktor permintaan antara lain harga barang, pendapatan masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, ramalan masa depan. Hukum permintaan. Apabila suatu harga barang mengalami sebuah peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, apabila suatu harga barang yang akan diminta menjadi meningkat. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Permintaan menurut daya beli konsumen. Permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Sedangkan permintaan potensial, permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Macam-macam pasar menurut wujudnya. Pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh dari pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, antara penjual dan pembeli langsung melakukan transaksi di pasar tersebut. Pasar abstrak yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat ketemu langsung di pasar, akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbeli sudah diketahui betul oleh pembelinya. Terima kasih. Menurut luas jaringan distribusi. 1. Pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Bentuk dan jenis batang yang diperdagangkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sosial, budaya setempat, seperti pasar Kelewar di Salo atau pasar Beringharja, Yogyakarta yang menjual batik hasil daerah tersebut. 2. Pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Produk yang dijual dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. 3. Pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar ini biasanya di bawah suatu organisasi yang berada dalam wilayah kawasan tersebut. 4. Pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh Indonesia. Menurut jenis barang yang diperdagangkan, pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contoh pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket, dan mal. Pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contoh pasar ini antara lain pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerja, dan pasar modal. D. Menurut waktu penyelenggaraan. 1. Pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Contoh, pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian. 2. Pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Contoh, pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali. 3. Pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor pos. Pasar ini dibuka pada saat karyawan pabrik gajian atau pembayaran pensiunan pegawai pos. 4. Pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pasar ini sebagai ajang promosi untuk produk-produk tertentu ataupun produk baru. Contoh, PRJ, Pekan Raya Jakarta, dan Pasar Malam Sekatenan Solo. Menurut organisasi atau strukturnya. 1. Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga.
karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh, pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil Tanah Abang. 2. Pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah